Kenapa wajahmu muram sekali? Kamu akhirnya akan menikah dengan Shen Hou. Bukankah ini hal yang baik? Kenapa kamu terlihat sedih? Cheng Ziwan. Kenapa bisa dia? Aku dan Shen Hou sudah selesai. Kenapa? Ada beberapa hal yang terjadi di antara kami. Hal yang tidak bisa diselesaikan. Takdir telah mempermainkanku. Permainan yang sangat besar. Kalau kamu tidak mau bicara, aku tidak akan bertanya lagi. Tapi seperti kamu yang keras kepala ini sudah menyerah. Sepertinya permainan ini cukup besar. Lalu kenapa kamu mau menikah dengan Cheng Ziwan? Aku hamil. Anak Shen Hou. Apa Cheng Ziwan tahu? Dia tahu. Jadi, dia menikahiku untuk menjaga nama baikku. Tapi kami sudah bicara jelas. Aku harus bilang Cheng Ziwan ini orang yang baik. Jadi, aku hanya perlu melahirkan anak ini. Lalu cepat-cepat bercerai dengannya. Aku tidak bisa terus membebaninya. Apa Shen Hou bisa menerima ini? Dia harus menerima. Yan Xiaochen, bagaimana denganmu sendiri? Wei Tong, kamu tahu. Cinta yang terlalu dalam tidak akan bertahan lama. Dua orang bersama. Bukan hasilnya. Dua orang menikah. Juga bukan hasilnya. Perasaan seperti ini pasti akan berpisah. Hari-hari aku bersama Shen Hou, aku sangat bahagia, sangat senang. Tapi di hari-hari itu, aku selalu punya banyak kekhawatiran. Aku menahan diri. Aku tidak bisa melepaskan diriku. Kalau aku tahu kebahagiaan dan kesenanganku bersamanya hanya sebentar, aku pasti akan mencintainya tanpa ragu. Tapi sekarang, semuanya sudah selesai. Aku menerima takdir ini. Baru berapa tahun? Udah kayak orang tua. Jalan hidup masih panjang. Nanti bakal ketemu orang kayak apa, kejadian kayak apa. Kamu nggak tahu. Aku jadi bridesmaid kamu ya. Apapun yang terjadi. Meskipun bukan sama orang yang paling kamu cintai. Tapi pernikahan itu pengalaman ajaib dalam hidup. Jangan mikir terlalu banyak. Anggap aja sebagai pengalaman. Aku temenin kamu. Terima kasih.
Mama. Houzi nggak angkat teleponku, aku agak khawatir, aku mau cek dia. Nak, kamu datang pas banget. Kalian berdua dari kecil. Main bareng, kamu coba nasihatin dia. Mungkin dia mau denger. Serahkan sama aku, dia di dalam ya. Bahkan kita aja dia nggak mau ketemu. Dasar brengsek, aku bantu omelin dia. Aku naik dulu ya Mama. Yuk. Houzi, buka pintu, jangan pura-pura mati. Buka pintu, aku Shenhou. Mati atau nggak, kasih kabar dong. Oke, nggak mati ya. Dengar ya Shenhou. Aku nggak tahu kamu sama Yan Xichen ada masalah apa. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang aku tahu, kamu harus bangun lagi, semangatmu, denger nggak? Kalau kamu terus kayak gini, semua orang bakal ninggalin kamu, denger nggak? Buka pintu biar aku masuk. Shenhou. Kalau kamu terus kayak gini, aku juga nggak peduli lagi, denger nggak? Buka pintu, nggak mau buka ya? Nggak buka, aku juga pergi, denger ya, aku hitung sampai 3. Cepetan buka pintunya. Oke, aku pergi ya. Nanti aku juga nggak peduli lagi sama kamu. Yang ini bagus banget, lebih bagus dari yang sebelumnya. Aku rasa yang ini spesial, kamu gimana? Boleh aja. Dasar kamu kok kayak nggak serius. Kamu ngerti nggak sih pernikahan itu? Sepanjang hidup cuma sekali, kita sebagai bridesmaid kalau bisa. Dan cantik, pengantinnya juga bangga di atas panggung. Lihat aku dong, bantu pilih. Cantik Wei Tong. Aku bilang lihat sebentar, kamu beneran cuma lihat sebentar. Bisa nggak kamu lebih serius? Serius, itu cantik nggak? Beneran? Oke, kalau gitu ambil yang ini. Gaun pengantin ini beneran cantik. Wei Tong, bisa nggak kamu ngomong yang bener sama aku, bisa nggak? Kasih aku saran dong, aku udah coba banyak. Xiao Chen mana? Bisa dicoba. Oke. Ayo, bakinya kasih aku. Ada yang bisa saya bantu? Nggak ada apa-apa. Cuma pengen kamu temenin kita. Minum 2 gelas. Maaf, kami ada peraturan nggak boleh minum. Nggak usah buru-buru, cuma 1 gelas. Ayo, ayo. Maaf, aku nggak bisa minum. Minum 1 gelas aja, minum 1 gelas, ayo, ayo. Nggak apa-apa beneran, jangan malu-malu. Mas, ayo di sini nggak boleh minum, tolong lepas. Bisa nggak kamu sadar? Kamu gila ya, jangan-jangan.
Bikin malu ya, salah paham apa? Kebanyakan minum cari pukul. Tenang, jangan merah. Jangan biarin dia pergi kebanyakan minum. Ikut aku. Kok kamu bisa di sini? Kamu gila, tadi kamu ngapain? Bukan kamu narik aku, ngapain kamu lepas? Kamu. Bukan kamu lepas. Lari apa, aku lagi pengen cari orang berantem. Lihat tuh orang kaya, apa pas banget buat dipukul. Apa sih yang bikin kamu kayak gini? Gak apa-apa aku. Aku cuma pengen minum, aku belum selesai masuk lagi minum. Ikut aku ganti tempat minum. Aku bisa jalan sendiri, bisa nggak kamu jangan narik aku? Ikut aku. Nggak heran dibuat khusus. Gaun pengantin edisi terbatas. Lihat nih kerajinannya, berapa ya harganya? Pacarmu lumayan juga ngerti kamu. Tapi aku nggak nyangka yang akhirnya ngasih kamu gaun pengantin. Dia bukan Shen Hou. Menurutku tidak ada yang lebih cocok untuk Xiao Chen selain Bos Cheng. Benar kan? Pengkhianat. Apa maksudmu? Kita semua teman kuliah, hanya kamu yang baik ke Xiao Chen-nya. Teman kuliah atau bukan yang penting. Kamu karyawan 2He Capital, itu bosmu. Kamu benar-benar pandai menjilat. Bos Cheng juga bosnya Xiao Chen. Kalau begitu, Xiao Chen menikahi Bos Cheng untuk... Bisakah aku menyobek mulutmu? Xiao Chen, maafkan aku. Aku tidak bermaksud apa-apa, kamu tahu mulutku ini. Sudah. Kamu memang jujur selama 4 tahun kuliah. Kita semua sudah terbiasa. Kamu memaafkanku. Xin Hui. Kamu baru-baru ini ada kontak dengan Qian. Kita semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada kontak lagi. Tapi kalau kamu ingin dia datang ke pernikahan, aku bisa kirim pesan memberitahunya. Kirim saja, kirim. Aku rasa baju yang kamu pakai ini bagus. Bagaimana menurutmu? Pakai ini saja. Baju pengantin pria masih mau dilihat. Miliknya. Tunggu dia datang biar dia yang pilih. Dia datang. Bos Cheng. Cantik sekali. Tidak menyangka. Setelah sekian lama kita masih bisa duduk di sini ngobrol. Minum bersama. Wu Qian, kita kan teman lama. Tentu saja. Malam ini kita harus minum lebih banyak. Ayo, Oke. minum satu. Siapa kamu, terima saja. Aku tebak pacarmu ya? Aku habiskan. Benar juga bukan? Habiskan, jangan pelan-pelan. Aku setengah saja terlalu kenyang. Kamu tadi nanya kenapa aku. Aku dipecat dari Makie Capital. Perusahaan ayahku juga bangkrut. Bukan sekarang gimana? Sekarang aku kerja di perusahaan kecil. Bosnya nggak punya kemampuan. Setiap hari cuma bisa nindas orang. Terutama yang lebih pintar dan lebih baik darinya. Tapi hari ini aku bertengkar sama dia. Besok nggak perlu masuk kerja lagi. Ayo. Gak apa-apa, jangan sedih. Kerja bisa dicari di mana aja. Aku bilang kamu harus percaya sama aku. Kamu pasti bisa nemu perusahaan yang cocok banget buat kamu. Makasih.
Shen, si kamu masih buka lowongan nggak? Aku bisa mulai dari bawah nggak masalah. Jujur aja sama kamu, aku akhir-akhir ini sedang bertengkar sama mamaku. Sudahlah, nanti aku tanya-tanya dulu, ayo. Makasih. Teman lama nggak usah bilang makasih. Satu teguk aja, satu teguk. Kamu kenapa bertengkar sama mamamu? Nggak apa-apa, Jangan-jangan lagi karena kamu sama Yan Xiaochen. udah jangan dibahas. Ayo lanjut minum, habiskan. Oke. Lau Li naikin suhu di mobil. Oke. Kalau kamu nggak enak badan besok nggak usah ke kantor. Aku bantu minta cuti. Nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Bagus. Nyonya, kita sudah sampai. Pak Li, mulai sekarang. Panggil aku Nona Yan aja, kamu panggil aku Nyonya. Aku nggak terlalu terbiasa. Ini. Oke, Nona Yan. Makasih. Kalau butuh aku, jangan ragu buat telepon aku. Kamu pulang aja, aku naik. Xiao-Xiao. Xiao-Xiao, kamu jemput aku. Xiao-Xiao. Kenapa kamu? Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Kenapa kamu? Ketika kamu bersama saya. Hamil anak Cheng Ziyuan, kenapa? Yan Xiaochen main dua hati. Hamil anak Cheng Ziyuan. Xiaochen menikah minggu depan. Kamu mau datang? Selesai sudah, Xiaochen, kamu memang hebat. Lihat orang-orang ini seharusnya tidak. Adalah hal yang kamu lakukan. Satu departemen, siapa yang lakukan sama saja. Ada apa? Saya tanya diam-diam kamu dan Bos Cheng. Hubungkan seperti sekarang. Saya harus memanggil kalian bagaimana?
Kamu bilang diam-diam saya, tidak akan bilang siapa-siapa. Mulut saya sangat ketat. Grup kamu terlalu serius. Waktu istirahat siang masih rapat. Kamu bawa semangkuk tahiya. Luo Sifen. Kenapa kamu makan makanan seperti ini? Tidak apa-apa Xiao Chen. Dia kenapa tidak mungkin karena Luo Sifen saya. Bau sampai ya? Dia hamil. Benarkah? Apa yang saya bilang kamu percaya saja, kata-kata saya enak didengar ya. Baru-baru ini ada satu hal membuat saya sangat bingung. Apa itu? Ada yang suka saya. Siapa? Yaitu resepsionis perusahaan namanya Panda. Tidak tahu kamu kenal tidak? Untuk kamu makan. Ambio. Cepat-cepat Panda. Ke kantor saya sebentar. Xiao Chen makan bersama Yuk Ayo. Kalian saja yang makan. Saya lihat kamu tidak bisa makan apa-apa. Saya siapkan beberapa masakan kampung, mungkin kamu bisa makan sedikit. Ayo duduk. Saya masak pagi tadi sudah dipanaskan di microwave. Rasanya mungkin kurang enak. Ayo. Sama-sama. Hei Xia Chen, soal ibumu. Menurutku kita harus segera ke sana. Untuk menenangkan perasaannya. Aku ada ide, dengarkan ya. Besok kita akan menemui dia. Sekalian ajak dia ke Shanghai. Setelah acara pernikahan ibumu bisa tinggal di sini. Kamu sedang hamil, butuh orang yang merawat. Aku sudah menyewa satu kamar di gedung kita. Untuknya tinggal di sana. Kamu sudah mengatur dengan baik. Aku sampai tidak tahu harus bilang apa. Kalau kamu merasa tidak cocok, kita bisa diskusi lagi, ubah rencana. Apa kamu takut aku tidak tahu bagaimana menghadapi ibumu? Kita sudah jadi suami istri, segala sesuatu. Serahkan saja padaku, kamu hanya perlu menjaga dirimu. Beristirahat dengan baik. Ayo makan lebih banyak. Gimana rasanya? Enak. Ayah ibu. Kemarin malam Kian-Kian yang mengantarmu pulang. Kalian berdua. Ayah jangan ngomong sembarangan. Ibu. Akhir-akhir ini perusahaan masih merekrut orang tidak. Kamu mau merekrut siapa? Kian-kian perusahaannya sedang ada masalah. Jadi aku janji padanya untuk tanya ke perusahaan kita, apakah masih merekrut. Kalau mau merekrut ya silakan, tapi ingat. Dirimu sendiri harus masuk dulu. Ibu. Nak, dengarkan aku. Aku dan ibumu tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Kami tidak bermaksud memaksamu. Ibumu akhir-akhir ini migrainnya parah. Kami periksa ke dokter, katanya. Ibumu perlu istirahat beberapa waktu. Kamu tidak percaya, lihat tekanan darahnya tidak stabil. Ini kan Xiaoyan pulang melihat ibumu. Baguslah lihat. Ini kan anak perempuan Laoyan, dia dapat jodoh orang kaya. Menantunya kelihatan kaya, bawa banyak hadiah. Lau Liu bisa menikmati hidup. Benar? Ibu.
Jangan membereskan, kami ada yang mau bicara. Ayo. Silakan minum tamu. Terima kasih. Silakan duduk. Anda juga silakan duduk. Malu sekali punya anak perempuan seperti ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bisakah kamu melakukannya? Kami sudah mempersiapkan pernikahan. Tenang saja, saya jamin Chen akan menikah dengan meriah, tidak ada yang bisa mengeluh. Selain itu, saya sudah berbicara dengan Chen. Kami ingin mengajak Anda ke Shanghai mulai sekarang. Hidup bersama kami. Anda sangat kaya ya? Tidak heran tetangga bilang. Chen saya sangat berbakat. Anak miskin yang dia bawa pulang terakhir kali, yang bernama Shen, langsung diusir. Ma. Apa yang terjadi? Membenci yang miskin dan menyukai yang kaya tidak boleh dikatakan. Tapi bukan seperti yang Anda pikirkan. Lalu seperti apa? Tidak bisa menjelaskan. Kalau tidak bisa, saya yang akan menjelaskan. Yan Xiaochen, jangan lupa waktu kecil. Ayahmu bagaimana mendidikmu? Anak itu Shen memang miskin. Tapi apakah miskin itu kesalahannya? Kalian masih muda asal mau berusaha. Mengapa takut tidak bisa hidup enak? Kamu ini belajar yang baik tidak bisa. Malah belajar ini, hal-hal yang suka pamer. Waktu saya muda kalau seperti kamu, tidak akan ada kamu. Sudahlah. Sudah apa? Setiap hari tetangga mengatai habis-habisan. Kamu sudah mempermalukan orang tuamu. Kalau ayahku masih ada, dia pasti akan percaya padaku. Maaf ya mamaku, dia. Mamamu sebenarnya ingin yang terbaik untukmu. Takut kamu salah pilih orang. Tapi tenang saja, saya sudah menjelaskan semuanya pada mamamu. Dia sedang bersiap-siap malam ini, ikut kita ke Shanghai. Bagaimana kamu bisa memujuknya? Seorang ibu pasti selalu memikirkan yang terbaik untuk anaknya. Meski ibumu agak keras kepala, tapi dia sangat peduli padamu. Terima kasih ya. Pelayan bilang ini pesanan suamimu. Bos Cheng, kita sibuk melayani banyak tamu tapi masih sempat memperhatikan selera makan pengantin kita. Sungguh perhatiannya. Lihat ibuku. Ia di lantai bawah. Cheng Siwan khusus mengirim mobil untuk menjemput keluarga kamu. Tante sedang menyambut. Halo Bos Cheng. Tamu sudah pada duduk, mari kita turun. Ceria dong. Bos Cheng, kamu kurang paham ya. Menikah itu pasti senang. Apalagi menikah dengan pria hebat seperti kamu. Xiaochen, kita cuma agak gugup ya Xiaochen. Sangat cocok. Seperti pasangan yang sempurna seperti kata pepatah. Bos Cheng, kamu terlalu licik ya.
pakai alasan pernikahan ala barat, sampai acara jemput pengantin dan main pengantinnya dihapus. Tapi kalau semudah itu kamu bawa pengantin kita, maka harga diri keluarga kami mau ditaruh di mana ya Wei Tong? Sudah siap Wei Tong. Terima kasih Bos Cheng, makasih. Bukan mau hemat, cuma takut Sir Chen capek. Seumur hidup cuma capek sekali ini. Sepupu dan sepupu ipar saya bilang. Waktu acara pernikahan, rasanya capek dan ribut, tapi setelah itu menjadi kenangan yang sangat berharga. Ayo cepat pergi. Ayo. Jalan bunga ini tidak panjang, tapi rasanya seperti saya sudah berjalan selama 20 tahun lebih, berpisah dengan cinta sejati hidup saya, menuju hutang saya pada Cheng Xiuan. Saya memegang bunga Lily of the Valley yang disiapkan Cheng Xiuan untuk saya. Dia berharap saya tabah menghadapi sisa hidup. Setiap langkah ini, aku seperti menginjak kehidupan masa laluku. Selamat tinggal Shen Hou. Aku tidak tahu di mana masa depanku. Tapi aku berharap masa depanmu akan baik-baik saja. Ini adalah petunjuk takdir yang mempertemukan sepasang kekasih di tengah lautan manusia yang luas ini. Hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama menyaksikan mereka resmi memasuki kehidupan satu sama lain. Sebelum itu, aku ingin meminta pengantin pria untuk berbagi cerita kalian dengan kami. Contohnya, mengapa memilih siput sebagai tema pernikahan kalian? Apakah ada makna khusus di baliknya? Karena ini adalah hadiah pertama yang istriku berikan padaku. Pada Natal tahun itu, aku memberikannya hadiah Natal dan dia ingin membalasnya. Tapi dia belum siap, jadi aku memintanya untuk memberikan gantungan yang dia pasang di tasnya. Gantungan itu berbentuk siput. Gantungan itu selalu aku simpan. Itu sangat berarti bagiku. Karena menurutku istriku seperti seekor siput. Di depan orang lain, dia selalu memiliki cangkang yang keras, yang melindungi dirinya dan orang yang dicintainya. Bahkan bisa memberi kesan sulit didekati. Tapi jika kamu benar-benar masuk ke dalam hidupnya, dan masuk ke dalam hatinya, kamu akan menemukan bahwa dia memiliki hati yang sangat lembut. Aku berharap aku bisa selalu melindungi kelembutannya itu. Dan dengan adanya aku di sisa hidupnya, dia akan selalu bahagia. Sekarang mari kita persilakan para pengiring pengantin untuk memberikan cincin kepada kedua mempelai. Cincin ini berbentuk lingkaran. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Seperti cinta kalian berdua, yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Sekarang mari kita persilakan pengantin pria untuk memegang tangan kanan pengantin wanita dan mengenakan cincin di jari manisnya. Itu akan mengunci kebahagiaan seumur hidupmu dan cinta setiamu. Pengantin pria Cheng Xiuan, apakah kamu bersedia mulai sekarang? Baik dalam keadaan miskin maupun kaya, baik dalam keadaan baik maupun buruk, sehat atau sakit, sukses atau gagal, untuk selalu mencintai istrimu Yan Xiaochen, berbagi suka dan duka dengannya, bersama-sama membangun keluarga yang bahagia, sampai hari kamu meninggal dunia? Aku bersedia sekarang, silakan pengantin wanita.
Membantu pengantin pria memakai cincin. Pengantin wanita Yan Xiaochen, apakah kamu bersedia mulai sekarang? Baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Baik dalam keadaan baik maupun buruk. Baik sehat maupun sakit. Baik sukses maupun gagal. Kita berbagi suka dan duka sampai hari kita meninggal dunia. Baik dalam keadaan baik maupun buruk. Sehat atau sakit. Sukses atau gagal. Untuk selalu mendukung suamimu Cheng Xiuan. Sampai hari kamu meninggal dunia. Aku bersedia. Pengantin pria, sekarang kamu bisa mencium pengantin wanitamu. Saya nyatakan pernikahan ini sah. Pengantin wanita, sekarang kamu bisa melempar buket bunga. Memberikan berkah kepada semua teman dan keluarga. Xiaochen, Xiaochen. Saya juga ingin. Xiaochen, 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 di sini, di sini, di sini. Di sini, di sini, Xiaochen, di sini saya juga mau. Xiaochen, Xiaochen. Xiaochen, saya juga mau. Xiaochen. Wei Tong. Bahasa bunga lili adalah kebahagiaan datang kembali. Juga berarti air mata seorang gadis. Tak ada yang lebih cocok untukmu. Semoga kamu dan orang yang kamu cintai bisa bahagia selamanya. Semoga kita semua bisa bahagia. Tadi benar-benar menakutkan, saya pikir Shen Hou akan mengacaukan pernikahan. Kamu bilang Xiaochen sungguh. Kenapa mengundang Shen Hou? Dia tidak takut bos Cheng marah? Xiaochen sama sekali tidak akan mengundang Shen Hou, oke. Lalu kalau bukan Xiaochen yang mengundangnya, kenapa dia tahu soal pernikahan Xiaochen? Kamu tidak melihat siapa yang duduk di sebelah Shen Hou? Ya ampun. Ini bukan pernikahan, ini medan perang. Kalau tahu begini, aku tidak akan mengirim pesan untuk memberitahunya. Apa yang kamu kirim? Waktu itu aku tanya Xiaochen apakah perlu memberitahu Wu Qianqian kamu juga ada di sana. Bagaimana Liu Xinhui? Kamu terlalu pintar aku. Aku pintar. Tunggu sebentar, rambutku agak kusut. Tidak mau ke sana. Sadar dong, dia sekarang pengantin orang lain. Sudah memakai cincin pria lain. Jangan bilang lagi. Baik, kamu tidak bilang. Aku yang bilang.
Aku peringatkan kamu kalau kamu berani macam-macam. Aku janji padamu tentang bekerja di perusahaan. Selesai. Sampai sekarang kamu masih sangat mencintainya. Ya.